Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Ketok palu Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat akhir Juni silam melegalkan pernikahan sesama jenis. Sontak, putusan ini mengundang kontroversi, tak terkecuali di tanah air. Bahkan, ada pula yang berharap jika Indonesia bisa mengikuti jejak Amerika dengan alasan hak asasi manusia. Ya, dukungan datang dari penyanyi bersuara emas Anggun C. Sasmi dan Sherina Munaf. Bahkan, dalam akun Twitternya, Sherina berharap jika pernikahan sesama jenis bisa dilegalkan di seluruh dunia. Ada pula pelawak Aming yang justru ikut meramaikan parade Gay Pride di New York untuk merayakan disahkannya pernikahan sesama jenis di negara Paman Sam. Banyaknya dukungan yang ada membuat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berkicau lewat akun Twitternya. Menteri Agama menegaskan jika pernikahan sesama jenis tak mungkin diakui di tanah air. Lantas, dengan dalil hak asasi manusia, akankah pernikahan sesama jenis dapat dilegalkan di Indonesia? Karena tak bisa dipungkiri, keberadaan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT benar-benar ada di Indonesia. Ya, berbicara tentang perkawinan sejenis, akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan berita dari Amerika. Menurut saya perkawinan sejenis ya setuju-setuju aja. Selama orang tuanya setuju, kenapa tidak? Ya enggak. Dan perangkat hukum harus yang kuat. Instrumen hukum kalau di Indonesia sudah kuat ya terserah yang menikah dia, yang dosa-dosa dia, diurusan dengan dia, dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menjadi Tuhan untuk orang lain. Oke? Jadi menurut saya perkawinan sejenis ya terserah dia dan Tuhan dan juga orang tuanya. Kalau orang tuanya merestui ya daripada anaknya kawin lari jauh ke Amerika, Anda mau biaya besar ke Amerika. Penonton setuju nggak? Setuju? Setuju. Yang dari UI setuju nggak jaket kuning? Nggak setuju. Kenapa? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Sini. Hah? Kenapa kamu nggak setuju? Suatu saat saya tidak tahu, mungkin kemungkinan nanti keturunan Anda salah satunya LGBT? Bisa kemungkinan kan? Oke, Dianggia. Jeremy Teti tadi telah membuka perdebatan malam hari ini. Mengapa ini menjadi tema kami? Karena pemirsa legalisasi pernikahan sejenis di Amerika mulai menuai reaksi di Indonesia. Apa reaksinya? Sejumlah public figure sudah secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Namun, di sisi lain pemirsa, LGBT keberadaannya ditolak oleh masyarakat kita. Tapi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinafikan. Sebagian masyarakat kita juga mulai permisif dan menerima, bahkan menikmati keberadaan mereka. Terbukti dengan adanya profil LGBT di beberapa program hiburan di media massa. Kita akan berdebat masalah ini. Di malam hari ini saya langsung ke Bu Neng. Keberadaan mereka, komunitas lesbian, gay, transgender, dan biseksual ini, posisinya di negara kita tidak bisa diterima. Secara hukum juga tidak ada aturannya. Ya. Bagaimana Anda melihatnya? Di Indonesia itu tidak mungkin adanya perkawinan sejenis. Mengapa? Karena perkawinan seperti tadi, Ananda Jeremy Teti, perkawinan katanya individu. Tidaklah, di Indonesia kan perkawinan itu tidak hanya untuk individu. Adalah juga berkaitan dengan keluarga, antar keluarga, kemudian masyarakat. Tidak demikian. Kalau jadi perkawinan itu tidak hanya untuk individu. Oh, individu. Tidak hanya antar individu, tapi itu menyangkut masalah keluarga. Karena kalau di Indonesia perkawinan itu adalah menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang saya pahami, yang saya ketahui di Indonesia ini, agama yang Indonesia
yang ada di Indonesia adalah terutama agama yang saya peluk, agama Islam, mengharamkan atau melarang perkawinan sejenis. Oke. Nah, Pak Sodik, secara hukum pun di Indonesia tidak bisa ya melegalkan. Tidak hukum bisa. pernikahan sejenis Kenapa? ini? Karena perkawinan menyangkut hukum. Ya kan? Hukum mana di Indonesia sampai saat ini yang membolehkan perkawinan sejenis? Kita lihat Undang-Undang Dasarnya pasal 29 mengatakan bahwa tidak bisa untuk melakukan pernikahan sejenis. Turun sedikit kepada undang-undang pernikahan. Tadi kata Bu Neneng mengatakan bahwa perkawinan itu hanya antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Bahagia, keluarga bahagia. Dan ujungnya berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Mahesa. Jadi hukum-hukum kita, saudara-saudara, itu berbasis kepada norma-norma, hukum-hukum, berdasarkan adat, berdasarkan budaya, berdasarkan agama. Jadi inilah yang dilanggar jika terjadi perkawinan sejenis. Melanggar norma-norma agama, melanggar norma-norma budaya, melanggar falsafah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, melanggar pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, dan melanggar pasal 1 ayat Undang-Undang Perkawinan tahun 70. Oke, Mas Dede, ada banyak yang dilanggar ketika melegalkan. Saya mau nanya sebetulnya pada Anda berdua, apakah hukum tidak akan pernah berubah? Secara umum, hukum apa aja? Ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pernah tidak seperti ini. Perkawinan beda agama pernah bisa di negeri ini. Saya nggak mau bilang itu maju atau mundur, nanti aja. Tapi bahwa hukum bisa berubah. Budaya pasti bisa berubah. Apa yang sekarang tidak diterima, mungkin dilawan, berikutnya kemudian ditertawakan, akhirnya diterima juga. Jadi saya pikir ini masalahnya, memang kalau sekarang saya setuju dengan lawan debat kami berdua, bahwa sekarang nggak bisa, undang-undangnya belum bisa. Tapi kalau diusahakan berubah, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, siapa tahu. Saya mau ke Pak Musni. Pak Musni, mungkin nggak ini? Katanya budaya bisa berubah, hukum bisa berubah. Ya, pertama saya ingin menambahkan apa yang disampaikan tadi. Kalau kita berbicara tentang Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari budaya yang ada di masyarakat kita. Tadi sudah disebutkan dengan sangat baik oleh Pak Sodik. Juga secara sosiologis itu kita tidak bisa lepas dari itu. Juga undang-undang, terutama Pancasila yang menjadi dasar kita berbangsa dan bernegara. Tetapi sebenarnya perkawinan sejenis ini adalah pengulangan dari sejarah lama yang pernah terjadi di zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut itu yang lahir kira-kira 1800 tahun sebelum Masehi. Masyarakatnya itu melakukan perkawinan sejenis. Nabi Lut berdakwah sedemikian lama, tidak ada yang mau ikut. Akhirnya Tuhan mengirim bencana, habislah kaum itu sendiri. Maka malam ini saya bangga dengan teman-teman saya dari UI, saya kebetulan juga dari UI, yang menolak keras perkawinan sejenis. Kenapa? Karena Tuhan telah memberi pelajaran kepada kita seperti Nabi Lut. Apakah bangsa Indonesia mau dihancurkan seperti Nabi Lut? Saya kira kita tidak mau. Oleh karena itu ya, untuk tetap langgeng itu tidak ada pilihan. Sebagai satu bangsa yang besar, kita harus tetap memegang Pancasila, yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satu agama, tidak ada kepercayaan di negeri ini, tidak ada budaya, tidak ada masyarakatnya yang menerima itu perkawinan jenis. Karena bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Mbak Yuli, ini tidak ada agama, tidak ada budaya, tidak ada hukum di negara ini yang bisa melegalkan itu. Kalau misalnya dalam konteks saat ini saya sepakat. Tapi misalnya dalam konteks perubahan hukum itu, perubahan kebijakan pasti ada. Kalau tadi berbicara soal undang-undang perkawinan, tapi kita juga jangan lupa punya undang-undang 3999 tentang hak asasi manusia, undang-undang anti diskriminasi yang dimana bahwa tidak boleh satu orang pun warga negara Indonesia untuk didiskriminasikan. Terkait dengan itu, masalahnya kemudian adalah bahwa saya nggak tahu Indonesia akan punya dalam 20, 50, 100, 150 tahun yang akan datang. Berbicara soal Amerika, wow, mereka juga penuh proses yang panjang. Tapi persoalan yang kemudian adalah bagaimana orang-orang yang punya orientasi seksual yang berbeda,
orang-orang yang kita bisa dikatakan bahwa mereka adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, itu juga punya hak yang sama. Diakui oleh negara, tidak boleh didiskriminasikan, kekerasan pun tidak boleh ada. Gitu loh. Jadi kalau berbicara soal anti diskriminasi, undang-undang hak asasi manusia gitu kan. Nah, punya itu kan juga kalau LGBT-nya, kalau pernikahan sejenisnya. Kalau dalam konteks sekarang saya sepakat soal itu. Tidak bisa. Tapi kan ini ada perubahan yang cukup banyak. Gitu. Pasti akan berubah. Saya nggak tahu juga akan sampai kapan. Saya mau nambahkan aja. Sekarang sudah ada itu yang teman-teman Arus Pelangi, saya, Yuli setuju. Masa nggak diperhatikan? Kami juga warga negara Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan debat ini dengan dalih hak asasi sebagai manusia dan juga tidak didiskriminasi. Usai jeda debat akan kembali sesaat lagi. Kopi ABC Instant White, nikmatnya sampai akhir. Semakin nikmat, beli 2 gratis 1. Instant White Mocha juga ya. Beli kopi ABC Instant White. Rasakan keajaiban Biskuat, kini Rp500. Ketika berkeringat, kuman berkembang dan kesegaran pun hilang. Riset mengatakan, keringat yang bercampur dengan kuman menjadi penyebab bau badan. Karenanya, mandi dengan Dettol Lasting Fresh. Tidak seperti sabun biasa, Dettol melawan kuman penyebab bau hingga 12 jam. Anda pun jadi wangi dan segar sepanjang hari. Sabun biasa tak bisa. Dettol dengan kesegaran 12 jam. 100% yakin. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vatigon Spirit. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vatigon Spirit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Why choose Hydro Coco? I choose original, natural, healthy dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Kain Nusantara adalah warisan budaya yang memiliki sejarah dan arti mendalam. Memperkenalkannya sejak dini adalah salah satu cara kita menghargai warisan budaya leluhur kita. Dinda? Iya, Bu. Ternyata pakaian buatan Indonesia keren juga ya, Bu. Tentu saja, Nak. Produk lokal kita, produk berkualitas. Ayo gunakan produk lokal berkualitas. Produk Indonesia, produk kita. Ada yang selalu bikin aku kangen pulang setiap lebaran. Suasana rumah ibu yang gak pernah berubah. Begitupun cinta ibu padaku. Di hari raya ini, saatnya aku membalas segala kebaikan dan cinta ibu padaku. Dengan kartu Indonesia Sehat, rakyat bisa berobat gratis. Kebanyakan pasien penderita sakit berat sehingga butuh pendamping yang perlu biaya hidup selama sakit dan pemulihan. Mereka menunggu di lorong rumah sakit atau di rumah singgah. Mereka butuh uluran tangan kita. Bersama, kita bisa membantu. Kuku Bima Energy, Roso. Nodanya susah hilang nih. Tenang aja, ada rinso cair dengan busa mutakhir. Busanya lebih banyak untuk menghilangkan noda membandel di area yang sulit dijangkau. Rinso cair, busa lebih banyak, lebih bersih. Ayo, masuk deh. Manisnya marjan, manisnya kemenangan.
Debat saya lanjutkan kembali. Saya ke Pak Sodik, tadi dikatakan mereka berlindung, ini kan hak asasi seluruh manusia, umat manusia. Apa Oke, penjelasan? saudara-saudara setuju kita bahwa kita negara hukum? Setuju tidak? Dalam negara hukum, kita tidak boleh menginterpretasikan sesuatu seenak dewek, tidak boleh. Interpretasi segala sesuatu, termasuk interpretasi HAM, harus berdasarkan hukum. Saya jelaskan kepada Anda nih, HAM dalam hukum Indonesia. Boleh saya bacakan? Undang-Undang Dasar 145 pasal 28 huruf J mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak manusia, hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita tidak bisa menginterpretasikan HAM seperti di Amerika. HAM kita, HAM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Mas Jeremy, artinya tidak bisa menginterpretasikan. Tapi hukum kan bisa Indonesia. interpretasi dan hukum juga bisa diamandemenkan, Pak. Amerika perjuangan untuk melegalkan ini aja butuh waktu beratus-ratus tahun. Ya Indonesia mungkin 50 tahun ke depan. Ada yang beda, Pak. Boleh saya deh? Boleh. Ada yang beda, Pak. Apa bedanya di mana, Pak? Bedanya budaya Amerika, kenapa bisa berubah sekali juga buat teman-teman? Karena budaya Amerika ada yang tidak berbasis, yakni tidak berbasis agama. Indonesia budayanya itu mayoritas berbasis agama. Dan agama itu tidak ada yang membenarkan. Dan agama itu adalah hukum Tuhan, disebut dalam Al-Quran yang bersifat mutlak, semua, Pak. tidak boleh berubah. Tidak semua, hanya agama-agama samawi itu yang anti pada homoseksualitas dan transgender. Mungkin kalau boleh, yang lain-lain tidak. dalam pembentukan hukum di Jangan Indonesia. sembarangan. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, kita sudah ada koridornya. Ada ketentuan-ketentuannya, diantaranya ada sumber hukum. Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu ada di dalam GBHN. Itu pertama adalah setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita mengacu dulu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 2, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Berarti semua peraturan perundang-undangan Indonesia tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diantara nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Artinya Artinya tidak bisa. Nah, kemudian pembentukan hukum ada 3 sumber. Pertama hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Nah itu harus dibentuk di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tidak boleh keluar dari situ. Tapi kemudian Jadi Nanda, Jeremy, Teti, itu kita jangan kiblatnya ke Amerika, nak. Amerika adalah parameter. Betul-betul. Kita bukan kiblat ke Amerika, tapi Amerika adalah sebuah parameter dunia. Apapun tren menuju ke Amerika. Kalau Bapak dan Ibu, saya nggak tahu ya, mungkin punya keturunan salah satunya gay atau lesbian atau transgender. Apa Bapak dan Ibu tidak setuju mereka? Tidak. Tidak setuju? Tidak. Karena apa? Tidak. Kalau anaknya bunuh diri gimana? Sebentar, saya Bang tanya Jeremy. kepada Anda semua. Anda bercita-cita tidak punya gay? Punya anak itu? Kalau misalnya sudah terjadi, oke, ya kan? Tapi ciri bahwa kita melanggar fitrah, melanggar budaya, melanggar norma, tidak ada satupun di antara kita yang ingin dan punya cita-cita punya anak. Benar tidak? Itu menunjukkan batu fitrah. Bahwa kalau sudah terjadi, oke. Semua orang juga ingin anaknya gay dan lesbian ataupun transgender. Tapi itu kan dari sononya udah ada, Pak. Sudah terlahir. Tidak, anak laki-laki bungsu, anak laki-laki bungsu waspadalah. Hasil penelitian dari Oprah Winfrey bahwa 35% kromosom dalam tubuhnya sudah terkontaminasi. Waspadalah anak laki-laki bungsu. Apalagi kakak perempuannya, di atasnya kakaknya perempuan lebih potensial. Pak Musni, silakan Pak Musni. Saya sependapat yang disampaikan tadi bahwa memang Indonesia ini adalah negara demokrasi dan pada umumnya kita sekarang berkiblat ke Amerika. Dalam demokrasi, dalam yang lain-lain. Akan tetapi sama sekali tidak benar kalau kita berkiblat di sana, apa yang baik bagi mereka baik bagi Indonesia. Karena budaya, agama dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu
apa yang berkembang di Amerika perkawinan sejenis itu sebaiknya kita tidak ikut. Karena itu lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya untuk bangsa kita. Kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kita berpikir visi kita harus ke Betul, depan, Pak. saya setuju. 50 tahun ke depan Saya kita berpikir ke setuju. sana. Bisa Bangsa saja ini terjadi. akan lahir dan besar menjadi negara besar di dunia. Betul, Kita saya harus setuju. berpikir. Jadi saya setuju kita berpikir. Baik, Ya. Pak Musni, Tapi Pak Sodik, Ya. sebentar. Tapi Mbak Yuli, berbicara silakan. soal tadi Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28I juga mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ketika kita tahu kita punya 5 pasal 5 di Pancasila, kemudian misalnya ada yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia terlepas dari apa latar belakang agama, orientasi seksual, identitas gender, perilaku seksual, bahwa kemudian saya sepakat Indonesia ini kaya dengan kebinekaan tunggal ikaannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi berbicara, saya yakin ketika orang-orang yang mengatakan dirinya LGBT untuk ada di negara ini yang sangat diskriminatif, dari penelitian yang harus Pelangi lakukan di Indonesia mengatakan bahwa 89,3% LGBT di Indonesia mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Oke, sebentar, Bisa Mbak Yuli. dikatakan Sampai di bahwa sana sebentar. 9 dari 10 Mbak Yuli. LGBT mendapatkan. Oke, sebentar. Silakan. Oke. Saya setuju Indonesia negara hukum, jangan ada diskriminasi apapun. Sampai contoh. Tapi diskriminasi yang masih sesuai dengan Pancasila. Contoh, LGBT harus dilindungi pekerjaannya, harus dilindungi rumahnya, harus dilindungi rezekinya, harus dilindungi aksesnya kepada Semuanya, pekerjaan. Pak. Tidak, Semuanya, hak tidak, ekonomi, tidak sosial, bisa. politik, Diskriminasi sipil harus dan dijaga politik, semuanya harus dilindungi. sebatas itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke, semua dilindungi. Semua. Ada catatan dari Pak Sodik. Sebentar. Saya sebagai warga Debat kami negara akan lanjutkan punya bisa usai jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ini Malika, kedelai hitam berkualitas yang saya besarkan seperti anak sendiri untuk membuat kecap Bango yang melezatkan masakan. Karena rasa tak pernah bohong. Bango, benar-benar kecap. Dimas, ayo siap-siap buka puasa. Cuma keluarga dan kenikmatan Sariwangi yang membuat momen berbuka puasa jadi lebih hangat. Nikmatnya. Rasakan keajaiban Biskuat. Kini Rp500. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vatigon Spirit. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vatigon Spirit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Why choose Hydro Coco? I choose original. Natural. Healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco. Taste good, feel good. Setiap kebaikan kecil di bulan Ramadan membawa kehangatan dalam keluarga. Bangkitkan keindahan Ramadan bersama nikmatnya aroma dan paduan sempurna kopi Kapal Api Special Mix. Kapal Api, jelas lebih enak. Ada yang selalu bikin aku kangen pulang setiap lebaran. Suasana rumah ibu yang gak pernah berubah. Begitupun cinta ibu padaku. Di hari raya ini, saatnya aku membalas segala kebaikan dan cinta ibu padaku. Di balik jernihnya air pegunungan Le Mineral, terkandung anugerah mineral alami. Le Mineral, kesegaran khasnya terjaga. Iya,
Le Mineral segernya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Seperti ayam yang direbus lama, Royco memberikan rasa ayam yang begitu mantap untuk sup Anda. Royco, penuh cita rasa. Karena yang asli ada tulisannya Sunda Plafon. Tahan air, anti rayap, lentur, ringan, tidak merambat api, desainnya stylish dan elegan. Pilih plafon yang terbaik yang ada tulisan Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Ayo, masuk deh. Manisnya marjan, manisnya kemenangan. Ada yang selalu bikin aku kangen pulang setiap lebaran. Suasana rumah ibu yang gak pernah berubah. Begitupun cinta ibu padaku. Di hari raya ini, saatnya aku membalas segala kebaikan dan cinta ibu padaku. Saya lanjutkan kembali Pak Sodik, ini ada yang menggelitik saya sedikit. Bagaimanapun juga keberadaan lesbian, gay, bisexual, dan transgender ini kan tidak bisa dihindari, tidak bisa dinafikan, ada mereka di antara masyarakat kita. Lalu Jadi bagaimana? begini Mbak, saudara-saudara, adik-adikku, LGBT itu harus dipandang dalam dua sisi. Satu adalah, mohon maaf istilahnya, apakah kelemahan atau penyimpangan sosial, mohon maaf, katakanlah semacam disable, ini harus dilindungi sepenuhnya. Hak bekerja, hak ekonomi, segala macamnya. Yang kedua, LGBT sebagai identitas. Nah, ini yang bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila dengan norma-normanya mengakui laki-laki maupun perempuan dan tidak mengakui ada pernikahan sejenis. Jadi harus dibedakan. Sebagai LGBT sebagai apa tadi gejala sosial, mohon maaf, penyimpangan sosial atau kelemahan sosial seperti hanya disable. Dia harus mendapat perlindungan. Yang jadi masalah adalah LGBT sebagai identitas yang antara lain boleh nikah sejenis. Itu berlawanan dengan Pancasila. Seandainya Anda diakomodir tapi harus berada sebagai komunitas yang disable di sini. Maaf, saya bukan disable. Teman-teman yang pun secara disable juga ada. Dan kalau Bapak bilang disable, kami bukan disable. Ini bukan fakta, ini bukan ini bahwa fenomena, ini fakta. Fakta bahwa orang-orang yang namanya LGBT itu ada di negara ini. Dan menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia, di tahun 1993 yang sudah dirilis oleh Departemen Kesehatan, sudah mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan jiwa. Itu 93, PPDGJ. Jadi, kalau orang-orang yang bilang bahwa kemudian LGBT adalah gangguan jiwa, sakit jiwa, halo, kemana aja? Udah 93. Pertama, teman-teman LGBT, ini adalah fakta sosial. Saya percaya di antara teman-teman mahasiswa ada yang LGBT. Persoalannya kemudian persoalan lain, apakah mau out sebagai LGBT atau tidak. Dan sebagai identitas adalah bahwa saya atau teman-teman yang bahwa kemudian ada orang-orang LGBT yang mengakui dirinya adalah LGBT, itu identitasnya. Mereka tadi dikatakan bicara soal identitasnya. Tapi kemudian bagaimana negara ini mengakomodir orang-orang LGBT untuk tidak juga didiskriminasikan penuh kekerasan. Tapi sebagai identitas tidak bisa ya diakui keberadaan mereka. Karena begini, tadi Mbak Yuli mengemukakan pasal 28I ayat 2 saya kira Undang-Undang 45. Nah sebelum itu ada ayat 1 sayang. Ya Ibu. Hak yang hidup. berbunyi apa ayat satunya? Bisa diperjelas. Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani dan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Saya tekankan di sini hak beragama.
Hak beragama di sini adalah, mungkin bisa saya bacakan di sini, ada salah satu ayat dari saya di sini mewakili Majelis Ulama Indonesia. Ada ayat di dalam surah Asy-Syu'ara. Atatuna dzukrana minal alamin watadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan perempuan-perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Ini salah satu sumber. Ada lagi di dalam buku saya telah menulis buku, judulnya Perzinaan. Oke. Ini di sini saya sudah meneliti, di antaranya ada dalam 10 surat di dalam Al-Quran, ada dalam 76 ayat tentang larangan mengenai homoseksual. Oke, Bu Neng, artinya lagi-lagi secara norma agama ini tidak bisa diterima. Iya, tidak bisa diterima. Dan itu silakan. Agama di Indonesia nggak Islam saja. Kedua, Islam pun tidak semua seperti Anda berdua. Ibu Musdah Mulia, Kiai Husain Muhammad, Kiai Marzuki Wahid, lain, Irsyad Manji kalau internasional. Ya mungkin mereka masih kecil jumlahnya, tapi ini masalah kontestasi, masalah persaingan. Apakah 50 tahun kemudian orang seperti Anda masih berkuasa di MUI atau diganti sama Bu Musdah? Atau mungkin teman-teman Anas Pelangi? Bukan penguasa, Bapak. Loh, ya Anda kan, MUI itu adalah suatu organisasi kemasyarakatan. Jadi di sini sebetulnya gitu. MUI telah membuat fatwa, dilarang diakui keberadaan LGBT, dan ada himbauan kepada Bapak, sebagai anggota DPR dan pemerintah untuk membuat satu peraturan. Bahwa Indonesia umat Islam kami berdua, saya tidak mengklaim begitu. Tapi lembaga-lembaga formalnya mayoritasnya mengatakan seperti itu. Bahwa itu bertentangan dengan agama. Saya tidak bicara agama, tapi kita bicara Pancasila yang satu di antara sumber nilainya adalah agama, ya kan? Dan agama mayoritas itulah yang mengatakan tidak bisa menerima. Dari tadi Bapak ini bicara Pancasila. Pancasila juga ada kemanusiaan. Dan memang relatif kemanusiaan itu kalau Bapak sama Ibu ini adalah manusia-manusia yang tidak percaya. Kemanusiaannya nih, Pak. Iya, kemanusiaan itu kan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Oh iya, Undang-Undang Dasar juga bisa diamandemen lagi gitu loh. Yang penting. Iya, bisa diamandemen lagi. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Pak. Kita sepakat tadi negara kita adalah negara hukum. Negara hukumnya bagaimana? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa adalah untuk semua orang. Oke, Pak, untuk semua orang yang mengakui ketuhanan. Ikut di sini, hukum bisa dirubah begitu katanya. Tapi nanti Pak, kita jeda dulu sejenak. Debat akan kembali saat lagi. Gak cuma batu akik, pilihan pun bisa kita raih. Kuku Bima Energy, rasa. Dengan Blue Band Cake and Cookie, kue lebaran jadi penuh aroma dan rasa khas butter. Buat kue penuh cinta dengan resep Candy Pop di www.blueband.co.id. Rasakan keajaiban Biskuat, kini Rp500. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vatigon Spirit. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vatigon Spirit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Why choose Hydro Coco? I choose original, natural, healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Setiap kebaikan kecil di bulan Ramadan membawa kehangatan dalam keluarga. Bangkitkan keindahan Ramadan bersama nikmatnya aroma dan paduan sempurna kopi Kapal Api Special Mix. Kapal Api, jelas lebih enak. Ada yang selalu bikin aku kangen pulang setiap lebaran. Suasana rumah ibu yang gak pernah berubah. Begitupun cinta ibu padaku.
saatnya aku membalas segala kebaikan dan cinta ibu padaku. Ini energi untukmu, Le, sing rasa. Gak cuma batu akik, berlian pun bisa kita raih. Mana, Le, batu akikmu? Kuku Bima Energy, rasa. Udah bawa hadiahnya? Tenang, Mama bawa Oreo Selection. Makasih, Ma. Oreo Selection kembali bersama di bulan penuh makna. Ini teh kantong Bunda Sari murni yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Karena yang asli ada tulisannya Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Saat berbuka, jilbab anakku ketumpahan sirup. Tuang Venice, lalu kucek sebentar, rendam. Nonenya hilang, warnanya tetap putih. Untuk noda rendang, saya pakai Venice. Tuang Venice, rendam dalam air, kucek nodanya. Masukkan ke mesin cuci. Tuh, noda hilang dan warna tetap cemerlang. Kain Nusantara adalah warisan budaya yang memiliki sejarah dan arti mendalam. Memperkenalkannya sejak dini adalah salah satu cara kita menghargai warisan budaya leluhur kita. Dinda? Iya, Bu. Ternyata pakaian buatan Indonesia keren juga ya, Bu. Tentu saja, Nak. Produk lokal kita, produk berkualitas. Ayo gunakan produk lokal berkualitas. Produk Indonesia, produk kita. Gak cuma batu akik, berlian pun bisa kita raih. Kuku Bima Energy, rasa. Kita lanjutkan debat kembali Pak Musli. Tadi dikatakan pernikahan sejenis untuk saat ini mungkin tidak. Tapi 50 tahun ke depan katanya dengan merubah hukumnya. Bisa dimungkinkankah hal itu? Ya, jadi LGBT itu merupakan realitas memang ada. Itu tidak bisa kita bantah bahwa itu fakta mereka ada. Tetapi di dalam kehidupan berdemokrasi itu, suara yang terbanyak itulah yang menentukan pembuatan undang-undang, kemudian aturan-aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka yang tidak tertampung di situ, sejauh tidak dilakukan diskriminasi pada mereka, mereka harus tunduk dan patuh pada aturan main yang sudah ada. Dan saya kira itu yang harus menjadi pegangan kita. Orang untuk berjuang seperti yang disampaikan tadi 50 tahun, 100 tahun, itu bisa saja. Tetapi selagi bangsa ini masih berpegang pada Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana hal-hal yang sifatnya perkawinan sejenis itu tidak mungkin dibolehkan di negeri ini. Kalau ada pernyataan tadi ada dari sebagian, ada 1-2 orang mungkin ulama atau apa, itu ulama yang tidak benar. Kalau dia paham agamanya pasti akan berpendapat tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan jenis, satu jenis. Berdua ini yang jadi nggak benar. Itu yang ini yang kita harus tahu. Sebab jelas kalau agama Islam yang Bapak maksudkan itu jelas disebutkan dalam Al-Quran itu, dan tadi saya sudah kemukakan bahwa Nabi Lut sudah memberi gambaran contoh bahwa itu tidak dibolehkan untuk dilaksanakan. Jadi saya kira itu yang menjadi pegangan kita, dan tentu wajar saja kalau orang berjuang untuk memperjuangkan hak asasi, perbaikan dan sebagainya, itu wajar di negara demokrasi. Tetapi juga yang mayoritas ini akan juga terus berjuang untuk kebaikan dan kemajuan negeri yang kita cintai ini. Jadi saya kira itu. Pak Sodik, untuk wacana dirubah hukumnya 50 tahun ke depan. Tadi kita sepakat kita negara hukum. Menafsirkan segala sesuatu berdasarkan hukum. Hukum berdasarkan antara lain norma-norma. Tadi dikatakan bisa berubah, tidak. Jika normanya seperti norma Pancasila yang mayoritas berdasarkan sumber-sumber agama, maka susah untuk berubah selama pemeluknya memegang agama itu. Kenapa? Karena sifat agama hukumnya mutlak tidak bisa berubah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, jika LGBT ingin
masuk di sini, maka berarti kita harus merubah Pancasila dulu, merubah Undang-Undang Dasar 45 dulu. Setuju tidak? Tidak, perang dong, perang kalau kita harus merubah Undang-Undang Dasar 45 ya. Oke. LGBT itu ada, Pak. LGBT itu ada di sini. Ada di sini, ada di negara Indonesia ini. Teman-teman LGBT Saya itu kira ada. saya mau nunjukkan sesuatu yang kayaknya Terus mempertemukan. kalau kita harus perang dengan LGBT dengan non-LGBT. Mempertemukan semua ini. Saya mengatakan bukan LGBT, tapi ketika merubah Undang-Undang Dasar Pancasila dan Pancasila itu sangat amat tidak memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Oke, baik. Kita tinggalkan perdebatan mengenai perubahan hukum dan lain-lain. Ini ada yang menarik. Saya dari Bu Neng tadi mengatakan kalau nih diperbolehkan pernikahan sejenis. Terus mau bikin keluarga seperti apa? Sebelum ke Mas Dede dan Mas Yuli, saya minta Bung Jeremy mau membentuk keluarga seperti apa dengan pernikahan sejenis itu? Saya ingin minta pendapatnya. Keluarganya. Boleh sambil berdiri, Mas Jeremy? Oke. Keluarganya seperti apa ya? Papa dan papi kali ya. Nah, gak ada ibu gak. Jadi saya rasa mungkin keluarga masa depan mungkin sudah lain lagi ya. Kita udah tahu banyak dok di luar negeri, berapa banyak selebriti di luar negeri yang menikah sesama jenis dan mengadopsi, menyewa rahim untuk menghasilkan anak. Kita tahu kan itu ada penyanyi top di dunia, dia bersama-sama dengan penyanyi juga, dua-dua penyanyi kelas kakap dunia. Mereka membentuk atau membuat sebuah keluarga baru. Kemungkinan mungkin 50 tahun mendatang, siapa tahu di Indonesia ada seperti itu. Generasi vintage sekarang sudah lewat semua ya. Generasi-generasi yang sekarang udah jadul-jadul, udah lewat semua. Pola berpikirnya udah berbeda. 50 tahun ke depan mungkin bisa saja seperti itu. Oke, Pak Sodik ini. Ya, saya beri contoh saja, Bang Jeremy ya. Bung Hatta, Bapak pendiri bangsa kita mengatakan contoh nih, soal demokrasi. Demokrasi kita tidak berdasarkan individu, tapi kolektif berbasis keluarga. Inilah poin di masyarakat Indonesia, keluarga. Di Indonesia berdoanya, ya Allah berikan kami anak cucu gitu kan ya enggak? Mana mungkin ada anak cucu jika perkawinannya adalah sejenis dan itu adalah budaya itu. Oke. Jadi konsep keluarganya tidak masuk di sini. Bisa. Kalau perkawinan sejenis, bagaimana akan tercapai tujuan perkawinan? Oke. Bisa. Dari perkawinan tersebut, katakan tadi kata Jeremy Teti dengan adopsi. Itu suatu hal yang kita harus mengacu lagi kepada agama. Di sini adalah mohon maaf jika ada yang alergi saya berkata agama, tapi saya sangat mencintai agama. Oke. Karena itu dalam hal ini adalah dalam hal anak angkat adopsi itu kedudukannya berbeda dengan anak kandung. Sebentar Bu, bukan anak angkat dan adopsi, tapi anak hasil dari sel spermanya dia dibuahkan di rahim orang lain. Oke, tadi kita akan bisa membantu keluarga, tapi kita jeda dulu sejenak, debat akan kembali sesaat lagi. Oke. Bulan puasa aktivitas saya semakin padat. Tapi saya harus tetap semangat. Oke. Berbuka dengan buah vita bantu saya mengembalikan semangat dan kesegaran. Buah vita kelapa mengandung vitamin B3, terbuat dari air kelapa muda yang menyegarkan dan mengembalikan semangat di bulan puasa. Segala kebaikan yang terkandung dalam buah vita, insya Allah jadi berkah untuk tubuhmu. Semangat terus ya puasanya. Buah vita, berkah saat dahaga, berkah saat puasa. Rasakan keajaiban Biskuat. Kini Rp500. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vatigon Spirit. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vatigon Spirit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Why choose Hydro Coco? I choose original, Natural, healthy, dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Daripada habis untuk makan, saya sisain modalnya untuk modal cari makan. Dulu Inyong selalu kekurangan, tapi sekarang Inyong punya tabungan. Tadinya saya penerima bantuan. Alhamdulillah, sekarang saya udah bisa bantu-bantu keluarga. Siapapun yang mau berusaha, pasti ada jalannya. Modalnya dari program simpanan Keluarga Sejahtera. Melalui PSKS, semua bisa punya usaha, semua bisa sejahtera.
Sarjan, manisnya kemenangan. Ada yang selalu bikin aku kangen pulang setiap lebaran. Suasana rumah ibu yang gak pernah berubah. Begitupun cinta ibu padaku. Di hari raya ini, saatnya aku membalas segala kebaikan dan cinta ibu padaku. Dengan kartu Indonesia Sehat, rakyat bisa berobat gratis. Kebanyakan pasien penderita sakit berat sehingga butuh pendamping yang perlu biaya hidup selama sakit dan pemulihan. Mereka menunggu di lorong rumah sakit atau di rumah singgah. Mereka butuh uluran tangan kita. Bersama, kita bisa membantu. Kuku Bima Energy, Rosso. Udah bawa hadiahnya? Tenang, Mama bawa Oreo Selection. Makasih, Ma. Oreo Selection kembali bersama di bulan penuh makna. Belum ya, Bu? Sabar. Bantu Ibu siap-siap dulu yuk. Cuma keluarga dan kenikmatan Sariwangi yang membuat momen berbuka puasa jadi lebih hangat. Kita berbuka dulu yuk. Tapi teh buat ayam mana? Yeay, ayam. Nikmat. Ayah, besok buka bareng lagi ya. Insyaallah. Kita lanjutkan kembali debat Mbak Yuli. Lalu konsep keluarga seperti apa sih yang akan bisa dibentuk dengan pernikahan sejenis itu nantinya? Gini ya, keluarga itu dari dulu juga bentuknya nggak cuma bapak, ibu, sama anak. Itu mitos. Memang sebagian seperti itu, keluarga saya seperti itu, tapi tidak semua. Dan sebetulnya maaf ya Bu dan Bapak, Ibu terutama, dengan mengatakan anak angkat dengan anak kandung gitu, di sini yang anak-anak angkat mungkin sakit hatinya. Ibu dengan tidak sengaja telah menusuk perasaan orang. Tidak. Nah, siapa yang anak angkat berani Bukan bilang? itu yang saya maksudkan. Iya, Maaf. tapi sudah menyatakan Betul, begitu. tetapi di dalam kita, saya sebagai dari MUI, tidak berarti anak angkat itu keberadaannya disingkirkan. Dia masih punya hak, kita melihat dari kompilasi hukum Islam, dia punya hak untuk mendapatkan wasiat atau wasiat wajibah kalau soal harta. Kalau misalkan itu, ada Bapak, di dalam, ada ya? Oke, itu ada. Tapi kalau menurut saya adalah bagaimana perkawinan itu sih, kalau saya berharap adalah bahwa keluarga yang penuh dengan keterbukaan dan menghargai perbedaan. Itu adalah menurut saya perkawinan. Tapi ketika kembali ke Undang-Undang Nomor 174 menurut saya, yang masih kalau kemarin kemudian kita gagal bahwa perkawinan antar agama tidak itu gagal, itu berhasil kalau menurut saya. Bukan, bahwa kemudian masih harus sama beragama yang sama. Betul. Kemudian perkawinan dengan anak masih dalam 16 tahun. Gitu loh. Bahwa kemudian ada hal-hal yang juga harus dipertimbangkan dalam sekarang. Keluarga ini juga menarik, enggak. ini menarik. Ini kan banyak mahasiswa ya, saya pakai topi dosen saya ya. Perhatikan, konservatif, progresif. Ya? Konservatif, ini pokoknya gini nggak akan berubah sampai kapan-kapan pun. Sebentar, pertanyaan saya Mas Dede, Mbak Yuli. Ini pertanyaan mungkin orang sederhana dan orang di luar sana jutaan. Kalau konsep keluarga bapak, ibu, anak, anaknya oke lah. Saya punya orang tua, ada ibu dan ayah. Kalau konsep keluarga ibu, atau bapak itu gimana konsep keluarganya? Ya mami sama mama. Iya nggak apa-apa. Ada juga yang konsep keluarga hanya ibu dan anak kan? Ada bapak dan anak kan? Gitu loh. Bahwa kemudian interpretasi atas kehendak sendiri di Indonesia tidak berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Perkawinan yang jelas-jelas mengatakan bahwa ibu wanita, bapak laki-laki. Sebentar, Mbak Yuli, sebentar, Pak Sodik silakan. Itu yang saya katakan tadi, makanya ini kita contoh konservatisme. Interpretasi undang-undangnya begini gitu. Saya sepakat. Kita mau melihat ke masa depan. Bagaimana dengan orang tua tunggal? Bagaimana dengan agama itu tidak hanya untuk masa sekarang. Sampai hari kiamat, Iya. Pak, itu tidak akan berubah. Bahwa agama pun tidak membiarkan orang melakukan kekerasan dan diskriminasi untuk semua hak-haknya. Kekerasan, Mbak Yuli. Iya, tapi membatasi hak seseorang juga nggak bisa. Kita kembali ke agama. Itu Bu. Tidak. Benar, Mbak Yuli. Mbak Yuli, yang saya tangkap dari Bu Neng di sini lah, ini bukan bentuk kekerasan.
kerjaan, anti kekerasan, mendapatkan semua fasilitas, kita sama setuju sesuai dengan Pancasila. Negara ini tapi menjamin ketika bahwa sudah setiap warga negaranya Mbak Yuli satu-satu boleh dengan keluarga. Pak Sodik sebentar baru ditanggapi silakan. Ini katanya semua haknya sudah diakomodir nih. Hak ekonomi, hak pendidikan, hak hukum dan lain-lain. Ini menarik. 30 tahun yang lalu waktu saya mulai, orang-orang seperti Bapak ini, Ibu ini, bahkan tidak ada gay di Indonesia. Saya nonton Bapak di RCTI dulu. Tahun ya. Jadi poinnya, bentar. Poinnya maksud Anda sekarang masyarakat lebih bisa menerima begitu? Artinya dalam 30 tahun terakhir termasuk Ibu Neng dulu, istri saya sudah berubah dan tinggal diteruskan lagi sama yang muda-muda ini. Saya pengen bikin survei sebentar. Pak Sodik, ini katanya artinya pelan-pelan artinya masyarakat bisa menerima kondisi seperti ini. Dan memang kita harus menerima. Ya, Sejak saya kecil, Gimana, ada kok tetangga saya, Nah, ada toh. teman saya ya kan. Tapi itu sebagai, mohon maaf, itu adalah sebagai perbedaan sosial atau masalah sosial. Tapi sebagai identitas yang menuntut perkawinan sejenis tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Pernikahan. Itu masalahnya. Oke, Bu Neng, bagaimana Anda melihatnya? Lama-lama ini masyarakat menurut Mas Dede ini bisa menerima kondisi ini? Menurut saya tidak. Sepanjang agama mari kita bersama-sama, semua kita menegakkan ajaran agama kita masing-masing, ajaran agama apapun di Indonesia, itu pasti tidak akan menerima hal ini. Oke, terakhir Pak Musni, sebentar. Pak Musni. Jadi memang yang disampaikan tadi itu, silakan. Yang disampaikan bahwa ada hak asasi manusia, kemudian ada perubahan yang akan terjadi di masa depan, itu adalah manusiawi, Pak. Dan saya kira itu adalah dinamika yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pertanyaan kita itu perubahan kemana kita bawa bangsa ini. Saya pikir teman-teman semua yang ada di sini, binatang aja kalau dia berhubungan dengan sejenisnya. Enggak, Pak, itu salah, dengan Pak. lawan jenis, apalagi manusia. Itu salah, Pak. Maaf, jadi binatang salah. saja dia melakukan itu, apalagi Penguin, manusia. lumba-lumba, Itu kodrat manusia adalah sapi, kambing mencintai, menyenangi yang lawan jenisnya. Bapak belum baca adalah sesuatu bukunya. yang tidak normal justru. Tidak normal kalau mencintai sesama jenis. Salah. Pertanyaan saya, bagaimana perkembangan suatu bangsa, suatu masyarakat kalau terjadi perkawinan jenis? Tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada dinamika yang akan terjadi. Jadi menurut saya itulah yang menjadi pertanyaan besar pada kita yang bapak-bapak menyetujui tadi perkawinan sejenis. Mau dibawa kemana suatu masyarakat? Kalau bapak saja ada karena ada bapak dan ada ibu. Kalau nggak ada bapak nggak ada pasti. Mas Jeremy terakhir, bisa menanggapi, Anda terlihat senyum dari tadi. Bisa ditanggapi tadi, kalau binatang saja tuh menikah juga, kawin juga beda jenis gitu. Dengan sejenis tidak akan menghasilkan apa-apa, keturunan juga tidak akan bisa ada. Siapa yang bilang sejenis tidak bisa menghasilkan keturunan? Iya enggak? Banyak sekali. Kalau di luar bisa nyewa rahim ya, maaf ya. Kalau di Indonesia mungkin belum bisa. Kita berpikir ke depan. Suatu saat nanti akan penyewaan rahim buat kaum gay untuk menghasilkan anak. Kita berpikir visi untuk 50 tahun ke depan. Kalau generasi vintage yang sekarang ini kan udah lewat lah masanya mereka. Kalau berpikir mereka selalu dengan hukum dan hukum. Kita berpikir ini masalah sosial ini. Kita berpikir ke depan. Nanti pasangan gay atau lesbian. Gimana Allah tidak akan terjadi. Nanti pasangan melihat ke depan. Justru saya melihat ke depan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 untuk menyelamatkan kemanusiaan. Menyelamatkan kemanusiaan. Bukan untuk menyelamatkan kemanusiaan dengan pernikahan sejenis. Tapi dengan begitu, Pak, Anda mengorbankan sekitar 3-10% yang LGBT. Oh tidak, Pak. Oh nggak apa-apa ya? 10% nggak apa-apa ya? Jangan dikorbankan, itulah makanya sudut pandang Loh, kita. dikorbankan Itulah perbedaan sosial. Tadi Ibu Jadi kita harus menerimanya seperti apa, Pak Sodik? Itu misalnya ada program rehabilitasi nasional. Saya nggak mau rehabilitasi, kelihatan kan? Dinaikkan. Saya tanya aja mendasar. Ini sebagai fitrah ya, karena tidak memiliki cita-cita. Bahwa fakta iya, tapi tidak memiliki cita-cita. Ya kan? Saya tanya, Anda mau tidak punya anak itu? Tidak mau kan?
Baik, pemirsa, hak asasi adalah hak dasar manusia untuk hidup. Namun ada baiknya diterapkan dengan tanpa menabrak norma hukum dan juga norma agama. Demikian debat, saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa.